semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Costing of Toll Roads atau perhitungan biaya jalan tol. Pada materi ini, kami akan membahas mengenai konsep perhitungan biaya jalan tol. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama Aulia Mahfira, lalu yang kedua ada Katarina Novita Barung, dan yang ketiga ada Isman Nurul AS, dan yang terakhir ada Lilian Monika Pari. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang dilanjutkan oleh Aulia Mahfira. Jadi, pada materi ini akan membahas bagaimana suatu proyek jalan tol dihitung biaya dan manfaatnya sebelum proyek tersebut dijalankan. Tujuannya agar dapat diketahui apakah proyek jalan tol tersebut layak dan menguntungkan untuk masyarakat dan juga perusahaan. Nah, dalam proyek jalan tol ini dilakukan yang namanya economic analysis atau analisis ekonomi. Analisis ini digunakan untuk membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, proyek ini juga dianalisis menggunakan sensitivity analysis, yang artinya proyek akan diuji apakah masih kuat jika terjadi resiko atau perubahan, misalnya kenaikan harga bahan bangunan atau biaya operasional. Nah, dengan cara ini perusahaan bisa mengetahui apakah proyek tetap aman untuk dijalankan di masa depan. Nah, selanjutnya biaya dalam proyek jalan tol ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu capital cost dan juga operating and maintenance cost. Nah, yang pertama yaitu capital cost atau biaya modal. Nah, biaya modal ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses pembangunan jalan tol ini berlangsung. Karena pembangunan jalan tol ini biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun dan memakan biaya yang sangat besar. Nah, contoh dari biaya modal ini meliputi biaya persiapan proyek, pembelian tanah, pembelian material, biaya tenaga kerja, biaya operasional selama pembangunan, dana cadangan untuk resiko, dan bunga pinjaman selama masa pembangunan. Nah, selain pembangunan jalan, biaya modal juga mencakup pembangunan fasilitas lain seperti gerbang tol dan biaya konsultasi proyek. Nah, yang kedua ada operating and maintenance cost atau biaya operasional dan pemeliharaan. Nah, biaya ini muncul setelah jalan tol mulai digunakan. Contohnya seperti perbaikan jalan yang berlubang, pemerataan permukaan jalan, penutupan retakan jalan, biaya administrasi, layanan darurat, komunikasi dan keamanan, serta biaya operasional lainnya. Jadi, dalam proyek pembangunan jalan tol ini, biaya tidak hanya muncul saat pembangunan saja, tetapi juga terus ada selama jalan tol tersebut digunakan dan dirawat. Selanjutnya, biaya operasional dan pemeliharaan. Setelah jalan tol beroperasi, diperlukan biaya untuk menjaga agar jalan tetap aman dan nyaman untuk digunakan. Nah, biaya ini terdiri dari dua, yaitu biaya perawatan rutin dan juga biaya perawatan berkala. Biaya perawatan rutin ini terdiri dari menambah lubang, memperbaiki tepi jalan, menutup retakan, dan juga memperbarui permukaan jalan. Dan biaya perawatan berkala yaitu perawatan besar yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu agar kualitas jalan tetap baik. Dan juga ada biaya operasional tahunan, misalnya pengoperasian gerbang tol, biaya administrasi, layanan darurat, komunikasi dan keamanan, dan juga biaya operasional lainnya. Biaya operasional dan pemeliharaan umumnya dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, biaya pengumpulan tol. Yang kedua, biaya administrasi operasional harian. Yang ketiga, biaya perawatan rutin ataupun berkala. Dan yang keempat, biaya bunga pinjaman jangka panjang. Pembahasan selanjutnya ialah pendekatan Build, Operate, Transfer atau BOT. BOT ini adalah kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam pembangunan publik, seperti jalan tol. Nah, dalam pendekatan ini, sistemnya yaitu yang pertama, pihak swasta merancang, membiayai, membangun, dan mengoperasikan proyek tersebut. Kedua, pihak swasta memperoleh keuntungan selama masa konsesi tertentu.
Dan yang terakhir, setelah masa tersebut selesai, pihak swasta menyerahkan kembali proyek tersebut kepada pemerintah. Nah, adapun tujuan dari BOT tersebut. Yang pertama, membantu pemerintah mendapatkan dana pembangunan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi sektor swasta. Dan yang ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, tarif tol. Tarif tol ini seharusnya sebanding dengan manfaat yang diterima oleh pengguna jalan. Manfaat tersebut meliputi yang pertama, penghematan waktu, yang kedua, mengurangi biaya kendaraan ataupun bahan bakar, dan yang ketiga, meningkatkan kenyamanan pada saat berkendara. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal mengenai service costing pada pengoperasian jalan tol. Jadi, saya akan menerangkan apa saja dalam soal lalu dikerjakan oleh ISMI. Soal ini membahas tentang perusahaan jalan tol bernama Bihega Tol Plaza Ltd yang membangun jalan tol sepanjang 60 km dan mengoperasikan gerbang tol untuk kendaraan yang melewati jalan tersebut. Nah, perusahaan ini memperkirakan total kendaraan yang akan menggunakan jalan tol selama 10 tahun sebanyak 12 crore kendaraan. Tujuannya dari soal ini itu ada dua. Yang pertama, menghitung biaya per kilometer per bulan, dan yang kedua adalah menghitung tarif tol per kendaraan. Nah, langkah pertama adalah menghitung seluruh biaya operasional dan pemeliharaan selama bulan April. Nah, biaya-biayanya itu adalah gaji karyawan yang terdiri dari petugas pengumpul tol, lalu ada supervisor, lalu juga ada petugas keamanan, serta manajer tol booth. Nah, masing-masing ini akan dihitung berdasarkan jumlah shift, jumlah pekerja, jumlah hari kerja, dan tarif gaji per harinya. Kemudian akan ditambahkan biaya lain seperti listrik sebesar 800.000 skor rupiah, lalu biaya telepon sebesar 140.000 skor rupiah, lalu biaya maintenance sebesar 30 lak, lalu ada juga serta depresiasi dan amortisasi sebesar 1,50 skor rupiah per bulan. Setelah semua biaya nanti dijumlahkan, nanti akan diperoleh total biaya operasional untuk bulan April. Selanjutnya, perusahaannya ingin memperoleh keuntungan sebesar 25% dari total biaya untuk menutupi bunga dan biaya lainnya. Jadi total biaya ini nanti akan ditambah menjadi margin keuntungan sebesar 25%. Nah, cara mengerjakannya untuk menghitung biaya kilometer per bulan dan menghitung tarif tol per bulan per kendaraan akan dijelaskan oleh ISMI. Nah, oke teman-teman, jadi ini untuk jawabannya seperti ini. Yang pertama itu ada salary to collection personnel atau gaji petugas pengumpul tol. Nah, berdasarkan soal tadi ada 3 shift dan juga 4 orang per shift, lalu waktu bekerja selama 30 hari dan juga gaji sebesar 550 per hari per orang. Nah, untuk perhitungannya itu semua dikali ya teman-teman. Jadi 3 dikali 4 lalu dikali 30 hari dikali juga dengan 550 per hari. Totalnya adalah 198.000. Selanjutnya ada salary to supervisor atau gaji pengawas. Nah, untuk informasi yang di soal tadi terdapat 2 shift, 1 orang per shift dan juga 30 hari dan gaji 750 per hari. Nah, ini juga sama dikali semua, totalnya adalah 45.000. Selanjutnya ada salary to security personnel atau gaji untuk petugas keamanan. Nah, berdasarkan soal ini juga sama ya, ada 3 shift, 6 orang per shift, 30 hari dan juga dikali dengan gaji 450 per hari. Totalnya adalah 243.000. Selanjutnya ada salary to toll booth manager atau gaji manajer gerbang tol. Ini ada terdapat 2 shift, 1 orang per shift lalu dikali dengan 30 hari dikali dengan gaji 900 per hari. Totalnya adalah 54.000. Selanjutnya ada electricity atau biaya listrik. Nah, perusahaan mengeluarkan biaya listrik itu sebesar 8 juta. Selanjutnya ada telepon yaitu 140.000, ada maintenance cost atau biaya pemeliharaan sebesar 3 juta. Nah, untuk biaya operasional ini semua kita jumlahkan.
Nah, teman-teman, jadi total biaya operasionalnya tadi itu sebesar 4.480.000, kita jumlahkan semua ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi dengan depreciation and amortization expense atau biaya penyusutan dan juga amortisasi. Nah, ini terdapat di soal juga sebesar 1,50 atau 1.500.000. Nah, jadi ini kita tambahkan sama total operating cost tadi. Jadi kita dapat 19.480. Nah, selanjutnya ada biaya perhitungan biaya per kilometer per bulan. Nah, rumusnya itu ada total cost per total kilometer. Nah, total cost-nya tadi kita sudah dapatkan yaitu 19.480.000, lalu kita bagi dengan 60 km. Ini terdapat juga pada soal. Nah, dapatlah 3,24,666.67. Nah, teman-teman, untuk calculation of toll rate per vehicle atau perhitungan tarif tol per kendaraan, jadi tadi ini di soal sudah menjelaskan bahwa perusahaan ingin memperoleh profit atau keuntungan sebesar 25% dari total biaya. Maka, total biaya ditambah keuntungan terlebih dahulu. Jadi, keuntungan 25% dari 19.480.000 adalah 4.870.000. Kemudian, total cost tambah profit dibagi kendaraan per bulan. Nah, jadi 19.480.000 ditambah 4.870.000 dibagi dengan 1 juta kendaraan, sama dengan 24,5. Nah, teman-teman, mungkin itu saja untuk perhitungannya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika terbelit-belit dan susah dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. I just had to let you know you're